Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bayu Arifianto. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang skripsi dengan judul Ada Apa Dengan Skripsi. Melanjutkan video yang lalu, setelah membahas apa saja yang harus dilakukan sebelum menyusun skripsi, sekarang kita akan beranjak lebih dalam ya tentang penyusunan skripsi, serba-serbinya, dan apa saja cerita yang terjadi di dalam penyusunan skripsi. Tapi sekali lagi, yang belum subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol notifikasi, silahkan dilakukan sehingga Anda bisa mendapatkan update video-video terbaru di channel Bayu Arifianto. Baik, kita bicara mengenai penyusunan skripsi yang lebih dalam ya. Sekali lagi, skripsi ini dianggap suatu hal yang susah, momok bagi sebagian mahasiswa. Tapi kalau kita mau menyusun, mengorganize ya, mengkonsep pelaksanaan dan juga penyusunan skripsi, maka kita akan lancar menyusun dan menyelesaikannya ya. Jadi intinya ialah Anda well prepared ya, Anda organize ya, Anda rencanakan dan Anda tuntaskan, karena sesuatu yang Anda mulai harus Anda tuntaskan dan Anda selesaikan dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Oke, di video yang lalu sudah ada 6 hal yang harus Anda lakukan sebelum Anda memutuskan menyusun skripsi. Berikutnya ialah apa saja yang biasanya menjadi problem, masalah dari mahasiswa. Oke, yang pertama saat Anda mencari topik atau judul penelitian ya, topik skripsi. Anda kalau bisa jangan hanya menyiapkan satu topik ya. Sekali lagi Anda cek ke video-video sebelumnya bagaimana mencari ide topik penelitian ya, baca literatur sebanyak mungkin, Anda siapkan beberapa topik yang Anda senangi ya. Kemudian Anda baca literatur yang sudah ada, cari novelty yang akan Anda angkat, cari gap di literatur sehingga itu menjadi poin skripsi Anda. Walaupun sedikit, walaupun tidak banyak novelty-nya, itu tidak apa, karena ini masih skripsi ya. Tapi harus ada suatu kebaruan jika Anda ingin mendapatkan nilai maksimal pada skripsi Anda. Nah, kemudian cara bagaimana Anda sudah mendapatkan beberapa topik, nanti Anda konsultasikan dengan dosen pembimbing yang Anda dapatkan. Jadi satu tadi, cari beberapa topik, sehingga kalau misalnya dosen pembimbing kurang berkenan dengan topik pertama, bisa lanjut kedua, ketiga, dan seterusnya. Anda punya backup sehingga cepat untuk menyelesaikan skripsi. Kemudian yang kedua, ya, ini setelah Anda menerima komen atau review dari pembimbing. Ini Anda harus cepat selesaikan ya. Jangan lama-lama ditunda, jangan lama-lama didiamkan. Di print draft skripsinya beserta komennya, dibaca dengan teliti, dicari penyelesaiannya, ditambah sesuai misalnya literaturnya, ya, ditambah misalnya novelty-nya, mana yang harus dibuang misalnya, kemudian Anda cepat selesaikan. Anda susun lagi, Anda kirim lagi. Tapi sekali lagi, cepat bukan berarti asal-asalan, ya. Anda harus sungguh-sungguh kerjakan dengan baik, mengikuti semua panduan komen dari pembimbing. Kemudian yang ketiga, Anda sesuaikan dengan karakter pembimbing. Ya. Anda pembimbing yang masih muda, dosen muda misalnya, ya, yang responsif misalnya, yang detail misalnya, yang memberi banyak guidance, review, komen misalnya. Ini Anda sesuaikan. Berarti Anda harus mengikuti gayanya, ya. Anda harus teliti dalam menulis, Anda harus membaca lagi, Anda harus mereview lagi sebelum mengirim kembali, sehingga Anda tidak terhambat dalam penyelesaian skripsi. Ada mungkin dosen yang tidak membaca keseluruhan ya, karena kesibukannya atau memang karakternya hanya membaca secara umum dan memberikan panduan-panduan umum. Ini Anda harus dengan sigap menyelesaikan komennya dengan pemikiran Anda ya, dengan bantuan teman-teman mencari penyelesaiannya ya, sehingga skripsinya tetap bisa diselesaikan dengan baik. Sedikit komen, sedikit review bukan berarti Anda harus santai-santai ya. Anda bisa terbebas dari komen atau review dari pembimbing, tapi Anda juga harus tetap membaca lagi ya. Kemudian melihat lagi secara keseluruhan, apakah apa yang Anda tulis itu sudah baik atau tidak, apakah sesuai pedoman atau tidak, ya, apakah sesuai kaidah penulisan karya ilmiah atau tidak, ya. Ini Anda harus cek lagi.
Kemudian ada juga pembimbing mungkin yang membacanya setelah beberapa bulan ya, atau mengembalikan komennya sangat lama ya. Ini Anda harus sesuaikan gayanya. Artinya Anda sebelum mengirim ke pembimbing pastikan dulu lengkap ya, pastikan dulu sangat baik sehingga Anda tidak membuang-buang waktu. Jadi yang ketiga tadi, sesuaikan gaya karakter dengan pembimbing. Kemudian yang keempat, setelah selesai semua proses bimbingan skripsi, kemudian sudah berkali-kali mendapatkan revisi dan komen dari pembimbing, Anda baca secara keseluruhan skripsi Anda ya, pastikan tidak ada yang terlewat dari A sampai Z, kemudian penuhi segala administrasi untuk ujian atau sidang skripsi sehingga Anda bisa cepat selesai, dan jangan lupa setelah sidang kerjakan semua revisi-revisinya ya, karena nanti akan dicek lagi, akan direview lagi oleh dosen penguji. Kemudian yang kelima, ini sebenarnya ialah yang paling dasar. Anda niatkan bahwa pengerjaan skripsi ya, ini tidak hanya sekedar untuk menyelesaikan kuliah, tugas, tapi kalau Anda di Prodi Ekonomi Islam ya, di Departemen Ekonomi Syariah, Anda niatkan ini sebagai amal juga ya, karena nanti kalau Anda skripsinya menjadi publikasi, baik itu misalnya jurnal nasional, jurnal internasional bereputasi ya, dengan bantuan bimbingan dari pembimbing, maka manfaatnya akan menjadi lebih luas dan menjadikan amal jariah bagi kita. Saya rasa ini merupakan motivasi utama ya. Jadi niatkan bahwa ini sebagai cara Anda untuk mendapatkan amal ya, amal baik dari penyusunan skripsi, karena ini akan memotivasi untuk menyelesaikan skripsi Anda. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada video kedua, ada apa dengan skripsi, serba-serbi skripsi. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, dikomentari, dituliskan pada kolom komen di video-video ini ya, di video pertama dan kedua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.